Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ismawati akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi sistem paralel. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Perkembangan teknologi sistem paralel, komputasi paralel. Teknologi komputasi paralel sudah berkembang lebih dari 2 dekade. Penggunaannya semakin beragam, mulai dari kebutuhan perhitungan di laboratorium fisika nuklir, simulasi pesawat luar angkasa, hingga perkiraan cuaca. Nah, komputasi paralel didefinisikan sebagai penggunaan sekumpulan sumber daya komputer secara simultan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Secara prinsip, komputer paralel membagi permasalahan sehingga menjadi lebih kecil untuk dikerjakan oleh setiap prosesor atau CPU dalam waktu yang bersamaan atau simultan. Prinsip ini disebut paralelisme. Paralelisme dalam komputasi paralel merupakan hal yang diciptakan dan dimanfaatkan dalam komputer serial. Juga sebenarnya sudah terdapat prinsip paralelisme misalnya dengan pipelining dan superscalarnya, namun tidak memberikan solusi terhadap dalam meningkatkan performasi dikarenakan terbatas kemampuan untuk menambahkan kecepatan prosesor dan memori. Arsitektur memori paralel, hierarki memori paralel. Kode yang berjalan satu prosesor seringkali hanya membutuhkan prosesor 10-20% dari kapasitas peaknya, loss performance. Hal ini sebagian besar terjadi di sistem memori, memindahkan data membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi aritmatika maupun logika. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya, operasi read dan write ke register, very fast memori, aritmatika dan logika di register. Kemudian memori latensi. Prosesor berkembang lebih cepat daripada memori untuk mengatasi latensi memori, membatasi operasi memori dengan menyimpan di memori yang cepat. Cache dan resource membutuhkan locality, temporal di program. Locality dan paralelisme. Bisa kita lihat dalam gambar ini, sebagian besar program menggunakan locality untuk aksesnya spasial. Locality yaitu mengakses sesuatu yang dekat dengan akses sebelumnya temporal. Locality menggunakan item yang sebelumnya diakses hierarki memori, berusaha untuk memanfaatkan locality untuk meningkatkan performasi. Kemudian di gambar ini, sistem komputer paralel dibedakan dari cara kerja memorinya menjadi shared memory dan distributed memory. Shared memory berarti memori tunggal diakses oleh satu atau lebih prosesor untuk menjalankan instruksi, sedangkan distributed memory berarti setiap prosesor memiliki memori sendiri untuk menjalankan instruksi. Menurut A.J. van der Steen dan J. Donggara, baik sistem shared memory maupun distributed memory merupakan SIMD atau MIMD. Algoritma paralel. Komputasi paralel digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi yang besar atau kompleks. Program paralel dibuat khusus atau dimodifikasi dari program serial. Algoritma paralel digunakan untuk menggantikan algoritma serial, menyesuaikan arsitektur komputer yang digunakan. Kemudian, berdasarkan klasifikasi arsitektur komputer, paralel di atas komputer paralel, shared memory, dan distributed memory tentu saja menggunakan algoritma paralel yang berbeda. Algoritma paralel menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh komputer paralel dalam menyelesaikan permasalahan. Hal-hal yang ada dalam algoritma paralel meliputi 1. Identifikasi terhadap beban permasalahan yang akan dikerjakan secara paralel. 2. Pemetaan porsi pekerjaan yang dibebankan kepada tiap-tiap proses, distribusi data input, output, dan perantara yang terkait dengan program. 4. Pengaturan data yang diakses bersamaan oleh beberapa prosesor. 5. Menyelaraskan fungsi prosesor pada setiap langkah pekerjaan. Kemudian ada dekomposisi, pembagian beban kerja. Pembagian beban pekerjaan adalah hal utama dalam algoritma paralel, karena tujuan utama komputasi paralel adalah mempercepat proses dengan mengerjakan permasalahan, menggunakan sumber daya yang dimiliki secara bersamaan. Berdasarkan objek yang dibagi, dekomposisi dibedakan menjadi dekomposisi data, domain, dan dekomposisi fungsi.
Dekomposisi menyesuaikan permasalahan yang dikerjakan. Semisal untuk permasalahan yang melibatkan pengulangan iterasi, input data yang besar di mana fungsi yang digunakan sulit untuk diparalelkan, maka dekomposisi data lebih baik digunakan. Kemudian ada mapping atau pemetaan beban kerja. Mapping terkait erat dengan arsitektur dan kapasitas komputer paralel yang digunakan. Mapping juga terkait erat dengan dekomposisi, di mana beban pekerjaan yang dibagi-bagi akan diberikan pada proses-proses secara paralel. Pada arsitektur homogen, di mana kemampuan dan kapasitas setiap node sama, maka mapping menjadi lebih mudah. Setiap node mendapatkan porsi yang sama untuk dekomposisi data. Lanjut, kemudian ada granularitas. Faktor penting lain dalam algoritma paralel adalah perbandingan komputasi dan komunikasi. Komputasi di sini diartikan proses yang dilakukan pada setiap prosesor, sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan antar prosesor. Lanjut, ada algoritma multithreading. Selain pengembangan hardware, setiap prosesor dan memori yang juga dikembangkan adalah eksploitasi terhadap pemrograman aplikasinya atau software. Eksploitasi software merupakan solusi yang mungkin dilakukan dengan biaya ringan. Salah satunya penggunaan teknik pemrograman paralel dengan multithreading. Sebuah thread adalah sebuah aliran kendali tunggal di dalam suatu program, sehingga teknik multithreading diartikan sebagai teknik yang memanfaatkan lebih dari satu aliran kendali di dalam satu program. Teknik multithreading berdasarkan survei bila dipadukan dengan teknologi multi-core terbukti meningkatkan performance CPU. Ada dua teknik algoritma multithreading, yaitu static threading dan dynamic multithreading. Teknik ini biasa digunakan static threading. Teknik ini biasa digunakan untuk komputer dengan chip multiprosesor dan jenis komputer shared memory lainnya. Teknik ini memungkinkan thread membagi memori yang tersedia menggunakan program counter dan mengeksekusi program secara independen. Dynamic multithreading, teknik ini merupakan pengembangan dari teknik sebelumnya yang bertujuan untuk memudahkan, karena dengannya programmer tidak harus pusing dengan protokol komunikasi, load balancing, dan kerumitan lain yang ada pada static threading. Implementasi model thread dari perspektif programmer, implementasi thread dapat dilakukan dari pustaka dari subrutin yang dipanggil dari dalam source code paralel, set compiler, direktif yang di-embedkan di source code serial atau paralel, implementasi thread, POSIX thread, dan OpenMP POSIX pthread menggunakan library memerlukan pengkodean paralelisme eksplisit. Memerlukan programmer yang mahir di paralel. OpenMP menggunakan compiler direktif, dapat menggunakan kode serial. Kemudian ada model message passing. Di sini di gambar ini terdapat mesin A dan mesin B. Set task menggunakan memori lokalnya sendiri. Saat komputasi, beberapa task dapat ditempatkan di mesin fisik sama. Task transfer data lewat pesan komunikasi. Implementasi message passing. Implementasi menggunakan library subrutin yang diembedkan di source code. Programmer bertugas menentukan semua paralelisme standar message passing interface MPI dirilis tahun 1994 dan part 2 di tahun 1996. Kemudian sekian dari pembahasan saya tentang teknologi sistem paralel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.